Perkenalkan, nama saya Kristian Surastri. Saya mahasiswa PPP dengan jabatan gelombang 3 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membuat video PPL dengan model pembelajaran PJJ. Selamat menyimak. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Panjali umat. Om Swastiastu. Untuk memulai pelajaran adanya diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat siang anak. Siap. Sekarang belajarnya? Masih. Walaupun di cuaca yang sangat terik ini, kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Kita lanjutkan ya materi yang sudah kita bahas kemarin. Tapi sebelum saya ke materi, terlebih dahulu seperti biasa saya mau ngecek dulu kebersihan dan perhatian kalian selama mengikuti pembelajaran saya. Baik, saya lihat ruangan sudah cukup bersih dan saya juga mengecek kalian sudah rapi dan saya lihat kalian sudah siap dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran saya meskipun cuaca masih relatif panas ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan melakukan absensi kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir? Gede Eka Saswawan? Sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya, saya ingin membuat kesepakatan kelas meskipun sudah sering saya sampaikan, tapi di sini saya ingin mengingatkan supaya kalian betul-betul bisa menjadi pribadi yang disiplin. Ya, jadi kesepakatan kelas yang akan kita bahas yang pertama adalah jika pada saat pembelajaran dilakukan itu sedang berlangsung, dilarang kalian memainkan handphone, ya. Tapi jangan terlalu tegang anak, santai saja ya. Jadi untuk membagikan jiwa nasionalisme, langkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Letakkan tangan kalian di dada sebagai penghormatan kita sebagai pahlawan dan juga menghargai hasil karya kita lagunya ya. Dengan semangat ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Ayo berdiri, jangan benar, ini nggak apa-apa. Oke, kasih dulu. Silakan jawab. Setelah kalian menjawab pertanyaan diagnostik kognitifnya, saya akan memberikan kalian tes. Jadi saya ingin mengukur kemampuan kalian sebelum menerima pelajaran terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Sudah sejauh mana sih
pertama. Yang kedua siapa tadi? Adi. Siapa tuh Abdi? Wah, semangat lagi kalian. Yang ketiga siapa? Andi. Oke, jangan patah semangatnya. Nanti kamu harus bisa nyusul di pos tesnya, baik? Biar mempercepat. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan nanti di sini peserta didik mampu merancang dan mendesain sebuah produk yang akan mereka buat. Ya, jadi sebelum produk itu dibuat, kalian harus bisa membuat gambaran secara umum, secara kasarnya dulu. Nah, sekarang kita ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian prototipe. Ya, jadi biar kalian tidak bingung apa sih itu prototipe. Nah, prototipe itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, dengan pengertian bahwa prototipe itu merupakan bentuk awal dari suatu objek yang akan dibuat atau contoh yang mewakili sebuah model atau suatu produk baik barang maupun jasa. Jadi di sini gambaran kasar. Ya, sama halnya dengan pembuatan baju. Sebelum kalian menggunakan baju yang kalian buat, pasti dibuatkan sketsa. Kalian pernah melihat sketsa rumah tak sebelum rumah itu berdiri? Itu disebut juga dengan prototipe. Nanti kalau hasilnya sudah berdiri, baru itu disebut dengan produk. Kalau bajunya sudah kalian pakai, itu disebut dengan produk. Kalau belum, masih berupa kerangka, itu disebut dengan prototipe. Sampai di sana jelas anak-anak? Jelas. Kita lanjut. Apa sih itu fungsi dari prototipe? Nah, bisa kalian baca di depan. Yaitu sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk. Sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasar atau dikirim ke konsumen. Seperti pembahasannya tadi. Kita lanjut ke materinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk hari ini kita akan membahas tentang kegiatan produksi dengan elemen desain produk atau rancangan desain sebuah produk. Ya. Nah, pernah anak-anak mendengar kata produksi kan? Nah, pernah mendengar kata desain kan? Nah, sekarang yang ditanyakan, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas produk, mengapa seorang wirausaha atau pengusaha perlu merancang sebuah desain, ya, perlu merancang sebuah desain produk? Apa yang menyebabkan kenapa harus ada rancangan desain produk? Ada yang tahu jawabannya? Saya pernah mendengar desain, pernah mendengar produksi, ya kan? Jadi pertanyaannya, mengapa produk itu sebelum diluncurkan harus dirancang dulu terlebih dahulu? Ya, Andi coba. Agar produk tersebut memiliki minat pasar yang tinggi dan serta laku dibeli konsumen. Bagus sekali jawaban Andi ya. Jadi alasan mengapa perencanaan produksi itu perlu supaya produk tersebut bisa dilihat menarik dan laku terjual di pasaran atau dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang Ibu mau meminta kalian untuk membuat proyek terkait kemasan untuk minuman yang ada di depan tadi. Ya, nah sebentar Ibu akan menyuruh kalian untuk membentuk sebuah produk yang sudah kita bentuk kemarin. Baik, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu sebelum Ibu bagikan KPD-nya terkait tentang gambar yang sudah disampaikan? Ya, silakan Bu, apakah sekarang kita langsung membuat perancangan desain kemasan produknya? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi sekarang setelah Ibu bagi kelompok, silakan kalian membuat desain rancangannya terlebih dahulu ya. Nanti rancangan produk yang kalian buat itu silakan kalian presentasikan ya. Kemudian setelah presentasi itu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan terkait dengan kemasan yang teman kelompok lain mengerjakannya. Di sana sudah ada anak-anak di dalam KPD ini sudah ada nama-nama kelompoknya, silakan ditulis ya.
dua. Nanti tolong ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang dari materi yang ada di depan. Banyak bahan-bahan untuk packaging ini lebih banyak disampaikan. Ya. Demikian presentasi dari kami buka sesi Bahkan kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan terkait presentasi dari kelompok 3. Ya, kan ini. siapa sasaran konsumen yang kalian tuju? Bahkan ditanggapi kelompok ya tadi yang kelompok 2. Sedangkan karena kelompok 3 sasaran konsumen yang kalian tuju siapa? Jadi sasaran konsumen yang kami tuju adalah para remaja dari 18 atas. 18 tahun ke atas. Bagaimana kelompok 2? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain, oke, kelompok 1. Ya, silakan, Hasan. Jika seandainya desain kemasan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi jika kemasan yang ditampilkan di depan tidak diminati oleh konsumen, alternatif apa yang kalian gunakan untuk membuat kemasan atau desain kemasan produk supaya disukai oleh masyarakat konsumen? Demikian presentasi dari kami bisa menambah Masih dulu kelompok 3. Pengaturan pengajar Jumat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang minuman yang akan kami buat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Roma Feryani. Perkenalkan, nama saya juga Pasar Suarwan. Perkenalkan, nama saya Roma Feryani. Perkenalkan, nama saya Yuda Musamir. Perkenalkan, nama saya Renzi. Baik, presentasi akan saya mulai. Jenis prototipe yang kami pilih yaitu berupa packing plastik. Alur pembuatan: 1. Melakukan survei terlebih dahulu. 2. Membuat beberapa alternatif konsep desain. 3. Membuat desain kemasan yang unik. 4. Desain kemasan harus sesuai dengan isi. 5. Desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumsi. Kami memilih packing plastik karena kami memilih minuman yang berpacking plastik agar lebih praktis, terlihat lebih menarik dan tidak mudah pecah. Dan untuk desain yang kami buat yaitu berupa minuman versi mojito dengan bahan seperti Sprite, lemon, daun mint, gula sirup, dan es batu seperti pada gambar. Minuman seperti ini yang akan kami pasarkan nantinya. Fungsi dari minuman ini untuk menyegarkan dan menghilangkan rasa haus ketika cuaca panas. Jadi menurut survei kami, minuman versi mojito banyak peminatnya dengan bahan yang lumayan mudah didapat. Baik, sekian dari presentasi kami.
Apakah ada pertanyaan? Baik, kelompok yang lain mungkin ada yang bisa mencatatkan. Kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Oh, ada yang ditanyakan? Silakan, Sujana. Kenapa kalian membeli kemasan yang lain? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Sujana. Saya memilih packing plastik atau cup plastik dengan polos karena dari minuman Virgin Mojito dominan menggunakan cup yang polos, yang kelihatan bening dengan bahan metallurgin dan lemon. Nah, Sujana, sudah terima. Next, ada lagi pertanyaan? Kelompok 5 mungkin? Jika seandainya kemasan tidak diminati, apa yang dilakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Jika seandainya desain kemasan yang kami tidak diminati oleh konsumen, kami akan menggunakan konsumen yang kedua sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada kelompok 3. Siapa yang menjadi sasaran konsumen? Siapa yang menjadi sasaran konsumen? Ada produk yang kalian buat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sasaran konsumen yang dari itu adalah para remaja yang akan semuanya. Sudah? Gimana? Bisa diterima? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, presentasi akan kami tutup. Aturan kami dari Silakan Pak Rama Santi. Masih dulu untuk kelompok 1. Baik, di sini Ibu akan membuat kesimpulan terkait dari dua kelompok yang sedang tadi presentasi mengenai proyek yang dibuat. Ya, jadi untuk proyeknya kan mengenai desain kemasan minuman. Jadi kita lebih khusus materinya membuat minuman koktail. Kenapa saya memilih minuman koktail? Karena ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan kelas di industri, saya rasa anak-anak mendapat tugas di bagian bartender. Seperti Sudana kemarin bilang, dia mendapat bagian tugas di bartender sehingga dia bisa meracik minuman koktail. Lalu kenapa tidak kita berusaha mengembangkan minuman tersebut? Apalagi minuman koktail ini terlihat sangat menyegarkan kan? Tadi sudah kalian lihat gambar yang saya tampilkan. Dengan suasana dan kondisi lingkungan sekolah kita yang relatif panas, why not kita tidak mempromosikan atau memasarkan produk minuman tersebut, tetapi dengan harga yang terjangkau. Usahakan kemasan dari minuman yang kalian buat itu bisa menarik minat konsumen, sehingga mereka penasaran, timbul rasa penasaran untuk membeli produk yang kalian buat. Dari kesimpulan terhadap kelompok 3 dan kelompok 4, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dari presentasi kelompok 1 dan 3 saya lebih memberikan nilai plus ke kelompok 1. Kasih applause dulu untuk kelompok 1. Tidak berarti kelompok 3 kurang ya. Begini, mungkin saya lihat di sini kesiapan kalian belum pas. Kenapa? Karena satu, kalian tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran ini dan kurangnya literasi. Ya, tujuan saya menggunakan model pembelajaran
Jadi ada rasa tertarik dan semangat kalian ketika mengikuti pelajaran ini. Oh, saya dikasih proyek seperti ini, sepertinya menantang. Harusnya seperti itu, tapi saya melihat tidak ada tantangan dari kalian. Sehingga waktu yang relatif lama tidak kalian manfaatkan dengan sudah ibu bentuk kalian menjadi sebuah kelompok, tapi tidak ada kerjasamanya. Ya kan? Benar, ada nilai gotong royong dan nilai kerjasama itu di V5-nya. Tapi itu tidak saya lihat. Ya, kelompok 3 juga. Kita harus bisa berbicara di depan umum. Apalagi dengan teman-teman, jangan kalian ngomongnya diskusi sehingga yang di belakang tidak dengar. Jangan kita takut salah, enggak apa-apa. Kalau kalian salah itu bagian dari belajar. Kalau kalian selalu benar, tidak usah kalian belajar. Ya? Jelas? Jadi tolong, jika nanti saya minta kalian untuk presentasi lagi, membuat proyek, tolong kalian harus lebih semangat. Ingat kalian itu generasi Z loh, anak milenial, di mana pola pikir kalian itu lebih canggih dibandingkan saya sendiri sebagai tenaga pendidik. Untuk presentasinya sudah selesai ya, jadi sudah ada presentasi dua kelompok yang tampil ke depan dan saya sudah memberikan kesimpulan terkait presentasi yang sudah dilakukan. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya seperti semula karena saya akan melakukan dan memberikan proses seperti pembahasan kita di awal pembelajaran. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik. Karena kita tadi sudah mempresentasikan hasil LKPD kalian dan juga hasil presentasinya sangat bagus. Sebelum saya akhiri, ada yang bisa kan memberikan kesimpulan terkait pembahasan materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang bersedia ke depan untuk silakan nanti silakan tampilkan hasil atau kesimpulan yang bisa kamu petik. Yang lainnya tolong dengarkan baik-baik secara bersama ya. Om Swastiastu. Kesimpulan dari materi pembelajaran yang disampaikan adalah dengan mempelajari desain produk, kita bisa mengetahui fungsi, tujuan, dan langkah-langkah prototipe sehingga kita bisa menyusun rencana dan jadwal kerja suatu usaha atau kegiatan. Manfaat yang bisa saya petik dari pembelajaran ini, kita bisa tahu lebih banyak tentang kegiatan produksi yang dilakukan secara massal maupun intern. Demikian kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Nah, sebelum saya tutup, seperti pembahasan di awal, kita akan mengadakan post-test. Karena di sini saya mau mengetahui sudah sejauh manakah kalian bisa menangkap materi yang kita bahas hari ini. Apakah ada kenaikan atau sebaliknya? Ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan menjawab post-test, lanjut ke asesmen simulatif. Nanti saya akan share soalnya itu di Google Classroom. Silakan nanti kalian buka Google Classroom ya. Nah, untuk kegiatan post-testnya saya beri waktu 5 menit. Silakan dibuka link yang sudah saya bagikan tadi. Thank you.